Saya Hanifaulia dengan NIM 2311-089. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadisah dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang mana telah ditentukan oleh dosen itu. Bahasan yang pertama yaitu tentang bayi tabung. A. Analisis bayi tabung. Bayi tabung merupakan teknologi atau alat reproduksi berbantu antara pasangan suami istri yang sah, yang memiliki kesulitan memiliki keturunan secara alamiah. Dalam Islam, bayi tabung berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Embrionya ditanamkan di rahim istri sendiri, bukan di rahim wanita lain. Ini yaitu bagian B. Bayi tabung melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menarik. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Jawaban yang pertama yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam karena alasannya menjaga tubuh tidak termasuk dalam kategori darurat. Sedangkan diperbolehkan dalam syariat yaitu dalam kategori darurat dengan seperti istri mengalami gangguan kesuburan. Itu menjadi alasan mengapa pasangan suami istri tadi melakukan bayi tabung. Bagian C yaitu bagaimana pendapat hukum Islam dalam hal membesarkan janin sperma suami istri pada rahim wanita lain. Jawabannya, Islam melarang karena melibatkan pihak ketiga dalam proses kehamilan yang bukan dari istri sah, yaitu dari wanita lain, sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam hal keturunan atau nasab pada si anak tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang poligami. A. Setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya. Jika tidak, berikan alasannya. Secara pribadi, saya memahami bahwa Islam memperbolehkan adanya poligami, namun tidak merupakan kewajiban. Tujuannya yaitu untuk solusi sosial seperti istri mengidap penyakit dan tidak bisa memiliki keturunan atau anak. Diperbolehkannya poligami dengan syarat si suami bisa berlaku adil, yang mana terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi perlu digarisbawahi bahwa si suami bila tidak mampu atau tidak berlaku adil maka cukup satu saja. Selanjutnya yaitu B. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum negara terkait adanya poligami? Seperti saya sudah jelaskan di bagian A bahwa hukum Islam itu diperbolehkan dengan syarat si suami bisa berlaku adil dan mampu menafkahi baik itu finansial maupun hal lainnya. Sedangkan hukum negara menurut Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 pasal 3 ayat 2 bahwasanya seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan agama dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti seorang istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Maka di dalam hukum negara itu diperbolehkan melakukan poligami. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang aborsi. A. Bagaimana pandangan saya terkait aborsi dan bagaimana pandangan ulama? Di sini saya mengambil jawaban secara umum saja. Aborsi dilarang dalam Islam dengan alasannya tidak ingin punya anak atau malu dengan anak tersebut karena anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Mengaborsikan anak itu dengan alasan ini tadi termasuk dosa besar karena telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 31. Pandangan ulama terkait aborsi ini yaitu memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat seperti membahayakan nyawa si ibu. Bersamaan pendapat MUI nomor 4 tahun 2005 bahwa memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat medis atau akibat pemerkosaan dengan batasan usia kandungan maksimal 40 hari. Maka MUI juga memperbolehkan melakukan aborsi dengan keadaan darurat tadi. Bagian B. Melakukan aborsi dengan alasan bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram melakukan aborsi? Jawabannya yaitu tidak diperbolehkan secara mutlak bagi sebagian ulama. Namun, sebagian memperbolehkan sebelum usia janin 120 hari
dengan syarat hasil diagnosa medis yang sahih karena cacatnya berat dan tidak bisa disembuhkan atas persetujuan orang tua. Dengan syarat tersebut, maka sebagian ulama memperbolehkan dengan alasan sebelum usia janin 120 hari. Bagian C yaitu solusi terbaik dari tindakan aborsi dengan cara melakukan edukasi dan pencegahan dengan melalui pendidikan seksual dalam perspektif Islam, meningkatkan kesadaran atas pentingnya pernikahan sah dan penggunaan kontrasepsi yang efektif seperti mengonsumsi PKB atau alat semacamnya untuk mencegah kehamilan. Inilah jawaban dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.